Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Leleno Sukmo, Perjalanan Warijan Murid Sudiro di Pulau Jawa. Cerita ini ditulis oleh Untung Prastio, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Leleno Sukmo. Warijan terus melangkah menembus kabut dan kegelapan hingga akhirnya dia melihat sosok Mbok Pia berdiri tegak di depan gerbang besar yang terbuat dari bayangan-bayangan gelap. Di balik gerbang itu dia bisa merasakan energi yang begitu kuat dan begitu pekat dengan aura hitam. Mbok Pia berbalik menyadari kehadiran Warijan dan memberikan isyarat untuk mendekat. Disinilah aku melihat Sukma Murti dan Rinto berada, Le. Baiklah Mbok, sekarang sebaiknya Simbok kembali ke dunia nyata karena aku tahu Simbok tidak mungkin dapat berlama-lama di tempat ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga mencari Sukma, Mbak Murti dan juga Rinto. Dan tugas Simbok selanjutnya adalah menjaga tubuh kami di dunia nyata. Setelah memastikan Sukma Mbok Pia kembali ke tubuhnya dengan selamat, Warijan pun memulai perjalanannya di alam gaib untuk mencari keberadaan Sukma, Mbak Murti dan juga Sukma Rinto. Dia pun menyiapkan diri dan mengucapkan mantra pelindung dengan suaranya yang tegas dan penuh keyakinan. Dengan tangan terangkat dia memfokuskan energinya, menciptakan perisai gaib yang melindunginya dari segala bahaya yang mungkin mengintai. Perlahan dia mendekati gerbang itu. Gerbang tersebut tambah hidup, berdenyut seperti jantung makhluk besar, dan seiring Warijan semakin dekat, gerbang itu mulai bergetar hebat seolah merespon keberadaannya. Warijan melangkah maju merasakan setiap denyut dari gerbang yang mencoba mengusirnya. Namun dengan kekuatan dan keyakinan yang bulat, ia mengulurkan tangannya ke arah gerbang, memusatkan seluruh energinya untuk membuka penghalang itu. Sesaat kemudian gerbang itu bergetar hebat dan dengan suara gemuruh perlahan-lahan terbuka, membiarkan Warijan masuk lebih dalam ke dalam kerajaan gaib. Begitu melewati gerbang, Warijan merasakan hawa dingin yang menyergap. Di sekelilingnya pemandangan berubah menjadi lebih gelap dan suram. Pepohonan tinggi dengan cabang-cabang yang kering dan tajam menyembul dari tanah yang retak, sementara kabut pekat terus bergerak dari atas permukaan tanah. Dia pun mulai mendengar suara-suara gemuruh di kejauhan, suara yang terdengar seperti jeritan dan bisikan, berbaur menjadi satu dalam harmoni yang mengerikan. Namun di tengah semua itu, Warijan merasakan getaran yang berbeda. Getaran itu adalah getaran dari Sukma, Mbak Murti dan Rinto. Dia bisa merasakannya, mereka berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia tahu bahwa mereka terperangkap dan bahwa waktunya tidak banyak. Warijan terus melangkah, mempercepat langkahnya saat dia mengikuti getaran Sukma yang semakin jelas. Di kejauhan dia melihat sosok samar yang berdiri diam, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang berputar-putar seperti arus air. Dengan cepat Warijan mendekat, namun dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah. Dia bisa merasakan kehadiran yang kuat dan gelap di sekitarnya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi jelas mengawasi setiap gerakannya. Dengan hati-hati Warijan mulai mengucapkan ajian Sindung Geni untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang terus mengelilingi Sukma tersebut. Tanpa sedikit pun keraguan, Warijan langsung melesatkan ajian Sindung Geni yang dengan cepat memusnahkan sosok makhluk gaib yang mengepung Sukma, seorang bocah lelaki yang tidak lain adalah Rinto. Namun sesaat setelah Warijan dapat memusnahkan sosok-sosok makhluk gaib yang sedang mengepung Sukma Rinto,
Tiba-tiba muncul sosok mengerikan yang mencoba mengepungnya. Warijan tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Dia menguatkan mantranya, mengucapkannya dengan lebih keras dan penuh keyakinan, perlahan tapi pasti. Sosok-sosok itu tampak goyang dan kembali menghilang setelah terkena ajian sakti Sindung Geni yang memiliki kekuatan api sangat besar itu. Tanpa menunggu lagi, Warijan pun langsung menggendong Sukmarinto yang terlihat sangat ketakutan kala itu. Setelah memastikan Sukmarinto aman berada di pelukannya, Warijan pun mencari tempat untuk bersembunyi. Warijan yang tidak ingin melukai Sukmarinto berencana akan meletakkan sukma bocah itu di tempat yang aman, lalu pergi untuk mencari sukma ibunya. Akan tetapi Warijan menyadari bahwa situasi semakin genting. Suara gemuruh terdengar semakin keras dan sosok-sosok bayangan semakin banyak bermunculan mengelilingi mereka dengan cepat. Udara di sekelilingnya semakin dingin dan dia bisa merasakan energi yang begitu kuat dan mengancam mendekat dari segala arah. Dalam hati dia tahu bahwa tempat ini tidak lagi aman dan jika mereka terus bertahan di sini, bahaya besar bisa datang kapan saja. Dia harus membuat keputusan cepat meski tujuannya adalah menyelamatkan Sukma, Mbak Murti dan Rinto. Warijan menyadari bahwa menyelamatkan keduanya dalam satu waktu di tengah situasi seperti itu akan sangat beresiko. Maka dengan berat hati dia memutuskan untuk menyelamatkan Rinto terlebih dahulu yang tampak lebih rentan dan perlu segera dibawa kembali ke tubuhnya di dunia nyata. Warijan pun mengucapkan mantra pelindung dengan lebih kuat hingga membentuk perisai di sekeliling mereka berdua untuk melindungi dari segala serangan makhluk-makhluk gaib yang semakin banyak datang. Dia menatap Rinto yang tampak kebingungan dan lemah dan dengan satu tarikan kuat dia mulai bergerak mundur, membawa Sukmarinto bersamanya. Mereka berdua bergerak dengan cepat melintasi jalan yang terbuka di antara kabut pekat, melewati gerbang besar yang tadi dilaluinya. Suara gemuruh di belakang mereka semakin keras menandakan bahwa makhluk-makhluk gaib itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tetapi Warijan tidak gentar. Dia fokus pada tugasnya untuk membawa Rinto keluar. Dengan setiap langkah, cahaya di sekeliling mereka semakin terang, membimbing mereka menuju jalan pulang. Makhluk-makhluk gaib mulai mengejar, tetapi mantra pelindung Warijan masih cukup kuat untuk menahan mereka sementara. Namun Warijan merasakan energinya mulai melemah waktu mereka yang tidak banyak lagi. Di kejauhan dia melihat seberkas cahaya yang lebih terang. Itu adalah pintu keluar ke dunia nyata. Ketika mereka hampir mencapai cahaya itu, salah satu makhluk gaib yang paling besar dan kuat tiba-tiba melesat ke arah mereka, mencoba menghalangi jalan keluar mereka. Warijan tahu bahwa dia harus menggunakan sisa energinya untuk membuka pintu itu secepat mungkin. Dia mengucapkan mantra terakhir dengan seluruh kekuatan yang tersisa dan pintu itu terbuka dengan gemuruh, memancarkan cahaya yang sangat terang. Dengan satu gerakan cepat, Warijan mendorong Sukmarinto melewati pintu keluar, memastikan bahwa anak itu bisa kembali ke tubuhnya. Warijan pun ikut merasakan tubuhnya tertarik keluar dengan kekuatan besar. Seiring dengan tarikan energi yang luar biasa dan dalam sekejap mereka berdua kembali ke dunia nyata. Di ruangan tempatnya berada, Rinto mulai mengedarkan pandangan matanya ke sekitar. Dia merasa ada yang aneh dengan tempatnya berada saat itu. Dan setelah beberapa saat, Rinto baru menyadari jika kini dirinya telah kembali dari alam dunia lain. Dan dengan perasaan sedih, dia langsung berlari ke arah ibunya yang sedang duduk terpaku dengan tatapan kosong ke arah sudut ruangan. Walau hanya bisa menyelamatkan Sukmarinto, tetapi Mbok Pia merasa sangat berterima kasih pada Warijan karena Mbok Pia sendiri tahu betapa bahayanya tempat yang baru saja didatanginya itu. Warijan yang merasa belum dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna terus meminta maaf kepada Mbok Pia, Pak Parmin, Bu Jumina dan juga Rinto. Dia berjanji jika dia akan kembali ke tempat itu dan menyelamatkan Mbak Murti. Beberapa hari kemudian, setelah memulihkan energinya, Warijan kembali masuk ke alam gaib dengan tujuan mencari sukma dari Mbak Murti.
Setelah dapat menyelinap tanpa diketahui oleh makhluk gaib yang menjaga tempat itu, Warijan pun kembali melakukan penelusuran di alam dunia lain itu. Akan tetapi, setelah jauh melangkah, Warijan malah bertemu dengan sosok lelaki muda yang mengaku bernama Mas Bambang. Dan setelah berbincang sesaat, akhirnya Warijan tahu jika Mas Bambang adalah suami dari Mbak Murti yang juga ayah dari Rinto. Warijan terkejut mendengar pengakuan lelaki muda yang berdiri di depannya. Sosok itu tampak bersahaja dengan mata yang tajam namun lembut, seolah menyimpan banyak cerita di balik tatapannya. Warijan bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sukma lelaki itu. Dia melihat ada kedalaman dan ketenangan yang tidak biasa di alam gaib yang penuh dengan ketidakpastian. Sosok itu tersenyum hangat dan dalam cahaya redup di alam gaib, Warijan bisa melihat bahwa dia memang tampak seperti lelaki yang pernah diceritakan oleh Mbok Pia dan juga Pak Parmin sebelum Warijan melakukan penelusuran itu. Bagaimana sampean bisa berada di sini, Mas? Tanya Warijan sambil memusatkan pandangannya ke arah Mas Bambang dan berusaha memahami bagaimana lelaki itu bisa terjebak di dunia gaib ini. Aku meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, Mas. Aku tidak sengaja menginjakan kakiku di tempat yang menjadi pusat kerajaan gaib ini. Saat itu aku merasa kehilangan keseimbangan dan tubuhku seperti terseret oleh sesuatu yang tidak dapat aku lihat. Lalu aku jatuh ke dasar bukit yang curam saat itu. Sesaat setelah kematianku, aku mendapati tubuhku berada di tempat ini. Dan entah sudah berapa kali penguasa kerajaan gaib di tempat ini mendatangiku dan berusaha menangkapku. Tapi aku selalu berhasil melarikan diri. Kalau begitu ayo kita cari istri sampean saja, Mas. Tidak, Mas, biar aku dan keluargaku menjalani takdir yang telah ditentukan. Dan sepertinya yang bisa menyelamatkan Murti adalah anak kami, balas Mas Bambang dengan tegas. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Bambang, sontak saja Warijan merasa sangat terkejut, karena dia merasa jika yang dimaksud oleh Mas Bambang adalah Rinto, bocah berusia 7 tahun yang baru diselamatkannya beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu aku baru saja menyelamatkan Rinto, anak sampean, dari tempat ini, Mas. Maka dari itu aku kembali untuk mencari sukma Mbak Murti agar dia dapat kembali sehat seperti sedia kala. Sukma istriku tidak hanya disekap di istana gaib itu, Mas, tapi penguasa kerajaan gaib itu memang menginginkan Murti untuk menjadi ratu di istananya. Maka dari itu aku akan tetap berada di sini menunggu anakku yang sudah ditakdirkan untuk menyelamatkan kami dari tempat ini. Mendengar penjelasan dari Mas Bambang, sepertinya Warijan tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke dunia nyata dan menyampaikan apa yang dia temukan di alam gaib tersebut. Dan setelah melanjutkan perbincangannya, Warijan dengan berat hati langsung berpamitan kepada Mas Bambang, lalu pergi dari alam gaib dan kembali lagi ke dunia nyata. Setelah sukma Warijan kembali ke raganya, dia pun langsung menceritakan apa yang telah ditemuinya di alam gaib tempat Mbak Murti berada. Mbak Pia yang memiliki pengetahuan banyak tentang hal gaib pun sempat terkejut ketika Warijan menceritakan tentang pertemuannya dengan Mas Bambang. Dia tidak mengira jika kematian Mas Bambang ternyata disebabkan oleh makhluk gaib yang menginginkan Murti. Mbak Pia yang telah mengenal Mas Bambang cukup baik akhirnya menceritakan siapa Mas Bambang yang sebenarnya. Dan apa hubungannya dengan sosok makhluk gaib penguasa kerajaan gaib tempat di mana sukma Mbak Murti berada. Menurut cerita Mbak Pia, Mas Bambang juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki banyak ilmu kesaktian. Dulu sebelum dia menikah dengan Murti, Mas Bambang pernah membebaskan seseorang yang ditumbalkan oleh keluarganya. Dan mungkin karena itulah Mas Bambang terus diincar oleh makhluk gaib tersebut hingga dia kehilangan nyawanya. Sepertinya tugas untuk menyelamatkan Murti memang ada di tangan Rintole.
Kau tidak perlu merasa bersalah atas hal ini, dan sebaiknya kau memang harus melanjutkan laku lampahmu. Karena mungkin ada orang yang juga membutuhkan pertolonganmu. Tidak usah kau memikirkan hal ini, karena sepertinya memang Rinto memiliki takdir untuk menerima sesuatu yang menjadi warisan para leluhurnya. Dengan mempertimbangkan banyak hal, akhirnya Warijan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan menyerahkan semuanya kepada Mbok Pia. Walau sebenarnya Warijan merasa tugasnya belumlah selesai, tapi memang takdirlah yang membawanya kembali melanjutkan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa. Setelah kepergian Warijan dengan segala keterbatasannya, Mbok Pia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Dia teringat pada sebuah kitab kuno peninggalan kakek buyutnya yang merupakan sebuah kitab leluhur yang selalu disimpan dengan hati-hati di dalam peti kayu tua di gudang rumahnya. Mbok Pia memang selalu patuh pada perintah orang tuanya, tapi kali ini dia merasa tidak punya pilihan lain, karena dia sadar bahwa hanya dengan kekuatan yang luar biasalah Rinto akan mampu membebaskan Sukma Mbak Murti dari cengkeraman makhluk gaib itu. Dan dengan tekad yang bulat, Mbok Pia pun memberanikan diri untuk membuka kitab kuno tersebut dan akan mengajarkan beberapa ilmu serta ajian yang ada di dalamnya. Setelah mendapatkan waktu yang tepat, Mbok Pia pun mulai mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk sebuah ritual. Sebelum mengajarkan kitab Raksasa Wiji yang berisi berbagai ajian-ajian sakti kepada Rinto, Mbok Pia harus terlebih dahulu membersihkan tubuh dan batin Rinto. Proses pembersihan ini sangat penting agar para leluhur merestui apa yang akan dilakukannya. Mbok Pia meyakini bahwa hanya dengan tubuh dan batin yang bersih, ilmu dari kitab tersebut bisa diserap dengan sempurna oleh Rinto. Dengan hati-hati, ia menyiapkan sesaji, air suci, serta mantra-mantra yang akan digunakan dalam upacara sakral tersebut. Mbok Pia melangkah dengan tenang menuju ruang khusus di dalam rumahnya, tempat di mana ritual-ritual penting biasanya dilaksanakan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya temaram dari beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudutnya. Asap dupa mulai mengepul, menyebarkan aroma khas yang menenangkan, menandakan dimulainya prosesi yang sakral. Di tengah ruangan, sebuah tikar pandan telah dibentangkan. Di atasnya, Mbok Pia menata sesaji dengan teliti, berbagai macam buah-buahan, bunga-bungaan, dan berbagai dedaunan yang memiliki makna simbolis tersendiri. Tertata rapi di sana, setiap elemen memiliki tempatnya masing-masing. Diletakkan dengan penuh perhitungan sesuai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setelah semua persiapan selesai, Mbok Pia memanggil Rinto. Dengan langkah mantap, Rinto memasuki ruangan mengenakan pakaian putih bersih yang telah disediakan sebelumnya. Ia tahu bahwa momen ini sangatlah penting, dan rasa hormat serta ketenangan terpancar dari wajahnya. Mbok Pia memulai dengan merapalkan mantra-mantra kuno. Suaranya lembut namun penuh wibawa, menggema di seluruh ruangan. Air suci yang telah diberkati sebelumnya dia percikan ke tubuh Rinto, dimulai dari kepala hingga kaki. Setiap percikan disertai dengan doa agar segala kotoran baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dapat disucikan. Batin Rinto diharapkan menjadi jernih dan siap menerima ilmu tinggi dari kitab Raksasa Wiji. Seiring dengan berjalannya ritual, Mbok Pia merasakan adanya perubahan di dalam ruangan. Seakan-akan para leluhur telah hadir, menyaksikan dan memberikan restu mereka. Suasana yang semula sunyi mulai terasa lebih hangat dan penuh dengan energi spiritual. Rinto pun merasakan kehadiran yang sama, tubuhnya terasa ringan dan pikirannya jernih. Ketika ritual pembersihan selesai, Mbok Pia menatap Rinto dengan penuh kebanggaan. Dia tahu bahwa muridnya itu kini telah siap menerima ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Raksasa Wiji. Tanpa kata, keduanya merasakan ikatannya semakin kuat. Sebuah hubungan yang tidak hanya terjadi antara guru dan murid, tetapi juga dengan para leluhur yang telah menjaga ilmu dari kitab Raksasa Wiji itu selama ratusan tahun.
Kini saatnya bagi Rinto untuk melangkah ke tahap selanjutnya, untuk mendalami ajian-ajian sakti yang akan membawanya pada perjalanan yang lebih dalam menuju pemahaman hakiki tentang dunia dan seisinya. Dengan penuh rasa syukur, Mbok Pia membuka kitab Raksasa Wiji dan memulai perjalanan yang akan mengubah hidup Rinto selamanya. Karena Rinto telah memiliki mata batin yang terbuka dengan sempurna, Mbok Pia memutuskan untuk langsung mengajarkan ajian Sukma Landung. Ajian ini adalah salah satu ilmu kanuragan yang sangat langka dan kuat, serupa dengan ilmu meraga Sukma namun dengan kekuatan dan kemampuannya lebih mendalam. Ajian Sukma Landung memungkinkan seseorang untuk melepaskan sukma atau rohnya dari raga fisiknya, sehingga bisa berpergian ke alam-alam yang tidak kasat mata dan menjelajahi dimensi yang tidak terjangkau oleh mata manusia biasa. Mbok Pia memulai pelajaran dengan mengarahkan Rinto untuk duduk bersila dengan punggung tegak. Di hadapan Rinto, kitab Raksasa Wiji terbuka menampilkan tulisan-tulisan kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah memiliki pengetahuan khusus. Dengan tenang, Mbok Pia mulai membimbing Rinto memasuki kondisi meditasi dalam, memusatkan pikirannya pada satu titik dan menyeimbangkan energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Ajian Sukma Landung. Ajian ini memerlukan ketenangan batin dan kekuatan pikiran yang luar biasa. Hanya dengan mencapai keseimbangan antara tubuh dan sukma kamu bisa melakukannya, Le. Rinto terus memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Mbok Pia. Dia mengikuti setiap kalimat mantra aji dan aksara Jawa kuno yang dibaca oleh Mbok Pia sangat fasih. Rinto memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepaskan semua beban duniawi dari pikirannya. Suara Mbok Pia yang lembut dan penuh keyakinan membimbingnya menuju kedalaman keadaan yang sangat tenang, di mana kesadaran mulai bergeser dari dunia nyata menuju alam yang lebih halus. Setelah beberapa saat, Rinto merasakan tubuhnya semakin ringan. Perlahan-lahan dia merasa seperti melayang. Meskipun tubuh fisiknya masih tetap duduk di tempat, sukmanya mulai terpisah dari raga dan merasakan kebebasan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dalam wujud sukma, Rinto bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda dan lebih luas serta lebih jelas dan sangat mendalam. Dia menyadari bahwa di alam tak kasat mata segala sesuatu tampak lebih nyata daripada di dunia nyata. Dengan bimbingan Mbok Pia, Rinto mulai menjelajahi alam-alam yang tidak kasat mata. Dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya hanya dia dengar dalam cerita-cerita di antara kabut yang menyelimuti dunia spiritual itu. Rinto menyaksikan sesuatu yang aneh namun mempesona, penuh dengan energi-energi yang mengalir dalam bentuk cahaya. Namun Mbok Pia selalu mengingatkannya untuk tetap fokus dan menjaga koneksi dengan tubuhnya, dan jangan pernah membiarkannya sukma terlepas terlalu jauh dari raga. Karena jika dia tidak menyeimbangkan kondisi tubuhnya dengan kondisi sukmanya, dia bisa tersesat di alam gaib dan sulit untuk kembali lagi ke tubuhnya. Rinto terus melatih ajian Sukma Landung dengan penuh kehati-hatian, menguatkan kontrolnya atas sukma agar dapat kembali ke raga kapan saja dia inginkan. Latihan itu membutuhkan konsentrasi dan pengendalian diri yang sangat luar biasa. Tetapi dengan setiap perjalanan ke alam tak kasat mata, pengetahuan Rinto semakin bertambah. Dia mulai memahami rahasia-rahasia alam gaib dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tabir realitas. Mbok Pia yang selalu mengawasi dengan cermat, dia merasa sangat puas dengan perkembangan Rinto. Dia tahu bahwa muridnya itu memiliki potensi yang besar dan akan mampu menguasai ajian Sukma Landung dengan sempurna. Ajian itu tidak hanya akan memperkuat kemampuan spiritual Rinto, tetapi juga memberikannya kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang dalam perjalanannya menuju kebijaksanaan yang sejati. Setelah merasa yakin bahwa Rinto telah menguasai ajian Sukma Landung dengan baik, Mbok Pia memutuskan untuk melanjutkan pengajarannya ke tahap yang lebih tinggi. Kini saatnya bagi Rinto untuk mempelajari ajian Desa Geni, sebuah ilmu kanuragan yang sangat kuat dan mematikan. Ajian ini memanfaatkan energi murni yang ada di dalam tubuh pemiliknya, mengubahnya menjadi senjata yang mampu menyerang dengan kekuatan dahsyat.
Mbok Pia menjelaskan bahwa ajian desa geni bukanlah ajian biasa. Ilmu kesaktian ini membutuhkan pengendalian yang sempurna atas energi dalam tubuh serta pemahaman mendalam tentang harmoni antara fisik dan spiritual. Tanpa keseimbangan itu, energi yang terkumpul bisa menjadi liar dan tidak terkendali dan bisa merusak tubuh pemiliknya sendiri. Sementara itu, selain hidup tanpa kesadaran, kini Mbak Murti juga mulai menderita penyakit yang tidak jelas penyebabnya. Tubuhnya semakin lemah, kulitnya pucat, dan nafasnya terdengar berat setiap kali dia mencoba berbicara. Kondisi kesehatannya terus menurun dengan cepat hampir setiap hari. Dia mengalami demam tinggi yang tidak kunjung reda, tubuhnya menggigil, dan kadang-kadang dia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, seakan-akan sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Rinto yang kini berusia 10 tahun merasa khawatir dan semakin terpukul melihat keadaan ibunya. Meski dia berusaha tegar, tapi setiap hari dia merasa hatinya semakin berat melihat ibunya yang semakin tidak berdaya. Dia menyadari bahwa waktu semakin sempit dan sepertinya ia mulai menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya di dunia nyata. Setiap malam Rinto sering mendengarkan desahan nafas panjang dari ibunya yang sedang tidur. Terkadang dia merasakan kehadiran sosok yang gelap di sekitar rumah, seolah-olah Kalabrama sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyeret Murti lebih dalam ke dalam kerajaannya. Namun di tengah rasa takut dan cemas yang melanda, keluarga Rinto bertekad untuk tidak tinggal diam. Dia sadar sudah saatnya untuk mempersiapkan diri lebih keras lagi. Setiap hari dia berlatih lebih keras memperdalam ajian-ajian yang telah diajarkan oleh Mbok Pia dan memperkuat batinnya melalui meditasi dan doa. Rinto pun terus mendalami ajian-ajian kuno yang telah diajarkan oleh Mbok Pia. Satu malam dalam meditasinya yang mendalam, dia merasakan kehadiran yang hangat dan menenangkan. Dalam pikirannya muncul bayangan seseorang lelaki tua yang bijaksana dengan janggut putih panjang dan mata yang memancarkan kedamaian. Sosok itu adalah Eyang Jogomowo, leluhurnya yang dikenal sebagai penjaga rahasia ilmu kebatinan keluarga mereka. Eyang Jogomowo berdiri dalam bayangan pikirannya. Sosoknya tampak begitu nyata meskipun hadir dalam dunia meditasi. Sosok lelaki tua yang mengenakan pakaian serba putih dan berjubah sederhana terlihat penuh wibawa. Mata tuanya yang lembut memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan, seolah-olah menyimpan ribuan cerita dari masa lalu, dari kehidupannya yang penuh misteri dan kebatinan yang dalam. Di sekelilingnya, hawa dingin malam yang sebelumnya menusuk tulang kini terasa hangat, seakan-akan diselimuti oleh aura kehadiran sang leluhur. Di tengah keheningan itu, Eyang Jogomowo mengangkat tangannya, mengarahkannya perlahan ke depan, dan seketika suasana di sekitar berubah. Pemandangan meditasi yang semula gelap kini terbuka menjadi sebuah hamparan luas. Sebuah hutan tua dengan pepohonan yang menjulang tinggi, akar-akarnya menjalar seperti urat-urat bumi. Udara di sekeliling dipenuhi aroma kayu cendana dan getah yang membasahi tanah lembab. Dalam pandangan batinnya, Rinto melihat sebuah jalan setapak yang menyusuri hutan itu, menuju ke sebuah bangunan tua, sebuah padepokan yang tersembunyi di balik lebatnya pepohonan. Padepokan itu adalah tempat para leluhurnya dahulu berkumpul, mempelajari dan mewariskan ilmu-ilmu kebatinan yang kini hanya tersisa dalam ingatan-ingatan yang mulai memudar. Dia merasakan dadanya berdegup kencang, tetapi juga dipenuhi rasa damai. Ini adalah perjalanan spiritual yang sangat mengagumkan, perjalanan untuk menggali dan memahami warisan yang telah lama disembunyikan oleh waktu. Di kejauhan, suara-suara alam terdengar samar, burung malam, gemerisik dedaunan, serta gemericik air yang mengalir perlahan di sungai kecil. Setiap elemen seolah mengajak dirinya semakin larut dalam petualangan spiritualnya itu. Tanpa disadari, sosok Eyang Jogomowo mulai memudar. Tetapi sebelum benar-benar hilang, sang leluhur meninggalkan sebuah isyarat, seolah menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Eyang Jogomowo memberikan petunjuk kepada Rinto bahwa ada sebuah tempat di hutan terlarang, di balik bukit tempat kitab ilmu kuno tersimpan.
Tempat itu disebut Lawang Pitu, sebuah tempat sakral yang diyakini sebagai pusat energi dunia gaib, sekaligus jalan untuk menuju ke alam gaib. Rinto membuka matanya dan kembali ke dunia nyata, tetapi perasaannya masih terhubung dengan apa yang baru saja dialami. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, penuh dengan makna yang belum sepenuhnya ia mengerti. Namun di hatinya dia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk memahami lebih dalam ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini mulai menunjukkan dirinya, dan Eyang Jogomowo telah memberinya kunci untuk memulai langkah pertama dalam memahami hakikat sejati warisan keluarganya. Keesokan harinya Rinto menemui Mbok Piah dan mengajaknya ke rumah kakeknya. Dengan penuh kesungguhan dia menceritakan apa yang telah dialaminya semalam saat bermeditasi. Dia mengisahkan tentang pertemuannya dengan Eyang Jogomowo, leluhurnya yang muncul untuk memberikan petunjuk tentang ilmu Sukmo Tunggul Wulung, dan menyebutkan gua misterius yang harus ditemukannya. Pak Parman dan Bu Jumina mendengarkan dengan seksama, sementara Mbok Piah menatap Rinto dengan penuh perhatian. Mata mereka menunjukkan keprihatinan dan kecemasan, namun juga harapan yang membuncah. Mereka tahu bahwa Rinto memiliki kemampuan yang luar biasa, namun perjalanan yang akan dilakukannya ini jelas penuh bahaya. Apa yang kau katakan itu sangatlah berbahaya. Tempat di mana kau harus pergi bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Di sana banyak makhluk halus yang tidak menyukai kehadiran manusia, ujar Pak Parman dengan suara yang terdengar berat. Dan kalau Brahma itu bukanlah makhluk gaib biasa, Le. Dia memiliki kekuatan yang besar. Apa kau benar-benar yakin ingin melakukannya? Aku harus melakukannya, Kek, Nek. Ibu sudah terlalu lama menderita dan aku tidak bisa hanya diam dan melihatnya semakin lemah. Eyang Jogomowo telah menunjukkan jalannya dan aku merasa ini adalah takdirku. Aku akan mencari kitab ulang rasa dan mempelajari ilmu Sukma Tunggul Wulung. Hanya dengan itu aku bisa menghadapi Kalabrahma dan menyelamatkan ibu. Kau benar, Le. Simbo tahu kau memiliki tekad yang besar dan kekuatanmu tidak bisa dianggap remeh. Tapi ingatlah untuk selalu berhati-hati. Alam gaib adalah tempat yang penuh dengan misteri dan kejahatan, dan kita tidak tahu apa yang akan kau hadapi di sana. Aku mengerti, Mbok. Itulah mengapa aku membutuhkan restu dan doa dari kalian semua. Aku mohon izinkan aku akan pergi dan menjalani ini, dan aku akan kembali dengan membawa Sukma ibu. Pak Parman dan Bu Jumina saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa keputusan Rinto sudah bulat, dan meskipun mereka cemas, mereka juga memahami bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Rinto merasa semangat dan kekuatan dalam hatinya semakin besar. Dia merasakan restu dari keluarganya mengalir dalam darahnya, memberikannya kekuatan dan keyakinan yang dia butuhkan untuk menghadapi perjalanan berbahaya ke alam gaib. Dengan tekad yang kuat, dia bersiap untuk kembali memasuki dunia yang penuh misteri, di mana Kalabrahma menunggu menyekap Sukma ibunya di dalam cengkeramannya. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, Rinto memutuskan untuk pergi mencari sebuah goa yang menyimpan kitab Wulung dan juga Lawang Pitu, yang menjadi jalan masuk menuju ke alam gaib tempat Kalabrahma berada. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan berbahaya dan mungkin saja tidak ada jalan kembali. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan ibunya dari cengkeraman Kalabrahma. Dengan ditemani oleh sang kakek, keduanya pun membawa bekal seadanya menuju hutan terlarang. Dengan langkah pasti, Rinto dan Pak Parmin mulai memasuki hutan terlarang yang dikenal dengan sebutan Alas Gumilir. Kabut tebal menyelimuti pepohonan tinggi yang tampak seolah-olah menari di bawah angin lembut. Suasana hutan begitu sunyi, seolah-olah semua suara lenyap dalam kegelapan daun-daun yang menjulang. Hanya gemerisik dedaunan yang terinjak kakinya
dan hembusan angin yang menggoyangkan ranting yang terdengar. Rinto memeluk erat kain sarung yang melili tubuhnya, mencoba menahan dingin yang merayap hingga ke tulang. Di dalam pikirannya dia terus mengingat-ingat petunjuk yang diberikan Eyang Jogomowo dalam pertemuannya semalam. Dia harus menemukan sebuah gua kuno yang tersembunyi di mana kitab ulung rasa disimpan dari Lawang Pitu, menuju alam gaib Kalabrahma tersembunyi. Namun untuk mencapai gua itu dia harus melewati rintangan yang penuh bahaya. Sepanjang perjalanan, bocah yang masih berusia 12 tahun itu terus mengulang-ulang ajian pelindung yang diajarkan oleh Mbok Pia, merapalkannya dengan hikmat di dalam hati. Setiap mantra yang dia rapalkan seolah menambah keberanian di dalam hatinya, membantunya melangkah lebih jauh ke dalam hutan yang semakin lebat dan gelap. Tidak lama kemudian, Rinto melihat tanda pertama, yaitu sebuah pohon besar dengan akar yang menggantung seperti tirai. Persis seperti yang digambarkan Eyang Jogomowo, di sebelah pohon itu terdapat sebuah sungai kecil dengan air yang mengalir tenang. Berkilauan terkena sinar matahari yang sedikit menyelinap di antara celah-celah dedaunan. Dia mendekati pohon itu, mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Dengan perlahan dia menyusuri setiap sungai itu, diikuti oleh sang kakek. Mengikuti alirannya yang tampak seakan memandu langkahnya. Setelah beberapa waktu berjalan, Rinto melihat sebuah celah kecil di antara dua batu besar yang hampir tertutup oleh semak belukar. Ada energi aneh yang terpancar dari celah itu, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Dia segera merasakan hawa yang berbeda. Di udara di sekitarnya semakin dingin dan berat, dan suara hutan di sekitarnya tampak semakin jauh, seperti tertelan oleh kegelapan yang menggantung di depannya. Ini pasti tempatnya, gumamnya dalam batin dengan penuh keyakinan. Dia mulai menyingkap semak-semak yang menghalangi jalan masuk dan menatap celah batu yang ternyata lebih besar daripada yang ia bayangkan. Kek, Rinto telah menemukan tempatnya. Sekarang kakek mau pulang atau menunggu Rinto di sini? Jika diizinkan, biar kakek menunggumu di sini, Le. Setelah menganggukkan kepalanya ke arah sang kakek dengan menguatkan hati, Rinto mulai melangkah masuk ke dalam kegelapan gua. Di dalam sana dia merasakan keheningan yang sangat dalam, seperti jantung bumi yang tidak pernah berdenyut. Di setiap langkah Rinto merasakan bahwa dirinya semakin jauh dari dunia nyata dan semakin mendekati sebuah realitas yang penuh misteri. Semakin dalam dia masuk, dia mendengar suara gemuruh air dari dalam gua. Langkah kakinya semakin mantap hingga dia tiba di sebuah ruangan besar dengan batu-batu yang mengelilingi seperti gerbang. Di tengah ruangan itu dia melihat sebuah altar batu dengan ukiran kuno, dan di atasnya terletak sebuah kitab tua yang tertutup debu. Dan kitab itu adalah kitab ulang rasa. Di sekitarnya 7 pintu batu besar berdiri, masing-masing berhiaskan simbol dan aksara Jawa kuno yang berkilauan samar dan gelap. Inilah Lawang Pitu, gumamnya pelan. Namun sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, suara berat menggema di dalam gua seperti suara dari kedalaman bumi yang jauh. Berhentilah manusia, siapa yang berani melangkah ke wilayah terlarang ini? Rinto merasakan nafasnya tertahan sejenak, namun dia menenangkan dirinya dengan penuh keyakinan. Dia menjawab dalam hati, aku adalah Rinto dan aku datang untuk menyelamatkan ibuku dari cengkeraman Kalabrahma. Dia tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Tiba-tiba saja suara gemuruh dari dalam gua semakin keras, seolah-olah dinding-dinding batu di sekitarnya bergetar. Dan dari balik salah satu batu, sebuah sosok muncul perlahan. Semakin nyata, di tengah kegelapan sosok itu tampak besar dan tinggi, dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang dan mata yang berkilau merah seperti bara api. Wajahnya menampilkan ketegasan dan kekuatan, namun juga ketenangan yang menyeramkan. Kalau begitu kau harus membuktikan keberanian dan keteguhanmu. Tidak ada yang dapat melangkah lebih jauh tanpa melewati ujian ini. Rinto menarik nafas panjang, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang.
Dia tahu bahwa sosok tersebut adalah penjaga pertama yang harus dia kalahkan untuk membuka jalan menuju lawang pitu. Matanya memandang tajam ke arah sosok itu, mempersiapkan dirinya untuk apapun yang akan terjadi. Sosok itu mengangkat tangannya dan dalam sekejap udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Tiba-tiba muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat mengelilingi Rinto. Setiap bayangan itu tampak seperti serigala besar dengan mata yang menyala merah, mengeram dan menunjukkan taring tajam mereka. Suasana menjadi semakin mencekam dan Rinto merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Namun dia tidak mundur, dia mengingat ajian pelindung yang telah diajarkan oleh Mbok Pia dan segera merapalkan ajian jagat Kanoman dengan tekad yang bulat. Cahaya berkilauan tiba-tiba keluar dari tubuh Rinto, membentuk semacam perisai yang melindunginya dari serangan bayangan-bayangan hitam tersebut. Makhluk-makhluk gaib berwujud serigala-serigala itu mulai berlari menyerangnya dengan cepat. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat, mereka terpental oleh kekuatan pelindung yang memancar dari tubuh Rinto. Penjaga gua itu tersenyum samar seolah-olah puas dengan apa yang dia lihat. Dan dengan satu gerakan tangannya, tiba-tiba bayangan serigala-serigala itu menghilang dan suasana gua kembali hening. Namun dari arah lain muncul asap hitam pekat yang mengepul dan berubah bentuk menjadi sebuah pintu besar. Lebih besar dari 7 pintu batu lainnya. Inilah pintu menuju alam Kalabrama. Tapi ketahuilah, pintu ini hanya bisa dibuka dengan kunci dari hati yang tulus dan penuh keberanian. Masuki pintu ini dengan niat murni, atau kau akan terjebak selamanya dalam kegelapan. Rinto menatap pintu besar itu dengan tekad yang semakin kuat. Dia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai dan bahwa dia harus menggunakan seluruh keberanian dan kebijaksanaan yang dia miliki untuk bisa menyelamatkan ibunya. Dengan satu langkah pasti, dia mendekati pintu itu, menyiapkan dirinya untuk melangkah ke dunia Kalabrama yang penuh misteri dan bahaya. Bersamaan dengan langkah kakinya yang tidak sedikit pun terdapat keraguan, tiba-tiba saja kitab ulung rasa terbuka dengan sendirinya, lalu kilauan cahaya kekuningan bergerak perlahan ke arah Rinto dan mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Alam dan para leluhurnya seperti memberikan restu kepada Rinto untuk masuk ke lawang pitu. Dengan cara memberikan semua ajian dan ilmu kesaktian dari kitab tersebut. Saat cahaya kekuningan itu memasuki tubuhnya, Rinto merasakan gelombang energi yang sangat kuat mengalir di setiap urat nadinya. Jiwanya bergemuruh seakan ada kekuatan yang terbangun dari dalam dirinya, dan dalam sekejap dia merasakan kehangatan yang luar biasa seperti dipeluk oleh kekuatan alam semesta dan leluhurnya. Kitab ulung rasa yang selama ini tersimpan di dalam gua itu tampak bergetar dan halaman-halamannya berputar dengan cepat, seolah-olah tengah mengungkapkan rahasia-rahasia tersembunyi yang telah terpendam selama berabad-abad. Setiap lembaran yang terbuka mengeluarkan cahaya yang berbeda, ada yang berwarna hijau, warna biru, merah, dan emas yang masing-masing mewakili ajian-ajian kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Rinto kini mengerti bahwa cahaya ini adalah restu dari leluhur-leluhurnya yang mengizinkannya menguasai ilmu-ilmu kesaktian dari kitab ulung rasa. Tubuhnya bergetar, namun tidak karena ketakutan, melainkan karena kekuatan besar yang baru saja merasuk ke dalam dirinya. Dia merasakan satu persatu ajian kuno menyatu dengan jiwanya, ajian jati kusuma untuk menghadirkan keteguhan hati dan perlindungan diri, ajian Brajapati untuk kekuatan menyerang yang tidak tertandingi, dan ajian Lintang Kinanti yang membuatnya bisa melihat dan mendengar yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap ajian yang masuk membawa perasaan dan kemampuan baru. Rinto merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tajam dan matanya lebih terang. Rinto tahu bahwa dengan kekuatan ini, dia bukanlah seorang bocah biasa, tapi dia telah menjadi pewaris ajian-ajian kuno yang dahsyat, pewaris garis keturunan leluhur yang sakti.
Sementara itu, pintu besar lawang pitu yang berada di depannya mulai memancarkan cahaya terang. Pintu tersebut terbuka perlahan seperti menyambut kedatangan Rinto, dan dari balik pintu itu tampak jalan setapak yang mengarah ke dunia Kalabrama, dikelilingi oleh kabut tebal dan pepohonan raksasa yang berbisik dengan suara angin. Langit di sana tidak berwarna biru, melainkan kelam seperti menjelang senja yang tidak pernah berakhir. Rinto melangkah lebih jauh, merasa tenang meski jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, tapi dengan ajian dan ilmu kesaktian yang telah dia terima, dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam dunia Kalabrama. Dia tidak hanya membawa keberanian, tapi juga restu leluhurnya yang memberinya kekuatan tidak terhingga. Dengan keyakinan penuh, Rinto terus melangkah masuk ke dalam dunia gaib tersebut, meninggalkan dunia nyata di belakangnya, dan memasuki dunia yang penuh dengan tantangan, misteri, dan ancaman yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun satu hal yang pasti, dia akan melawan apapun demi menyelamatkan ibunya. Langkah Rinto semakin mantap ketika memasuki dunia gaib, di mana udara terasa lebih tebal dan dingin menusuk tulang setiap kali kakinya menyentuh tanah. Gema langkahnya terdengar jauh, seperti bergema di antara dinding-dinding yang tidak kasat mata. Kabut di sekitarnya bergerak perlahan, seolah hidup dan bernafas, serta menyembunyikan apa yang ada di baliknya. Dengan kedua mata yang menatap lurus ke arah depan, dia melanjutkan perjalanannya menuju ke jantung dunia gaib Kalabrama, di mana ibunya masih terkurung dan menunggu untuk diselamatkan. Setiap langkah yang dia ambil membawa dia lebih dekat pada tujuan, lebih dalam ke dunia yang penuh misteri dan ancaman, namun juga lebih dekat pada kesempatan untuk menuntaskan takdirnya. Sementara itu, di dunia nyata, Pak Parman dan Bu Jumina dikejutkan oleh tubuh Murti yang tiba-tiba bergetar hebat. Kondisi tubuhnya sangat lemah dan suhu tubuhnya meningkat dengan sangat cepat kala itu. Pak Parman pun langsung berlari ke rumah Mbok Pia dan meminta beliau untuk segera menangani Murti yang tampak tersiksa. Mbok Pia segera bergegas mengikuti Pak Parman kembali ke rumah Murti. Begitu tiba, dia melihat tubuh Murti bergetar hebat. Wajahnya pucat dan tampak kesakitan, sementara keringat dingin mengalir deras di dahinya. Suhu tubuhnya begitu tinggi seakan-akan terbakar dari dalam. Mbok Pia tahu bahwa ini adalah pertanda buruk. Dia tahu jika Murti sedang berjuang keras melawan sesuatu yang tidak terlihat. Tanpa membuang waktu, Mbok Pia segera mengeluarkan beberapa ramuan dan benda-benda yang telah dipersiapkannya. Dia meminta Bu Jumina untuk menyiapkan air hangat, sementara Pak Parman menyiapkan dupa dan menyalakannya di dekat kepala Murti. Setelah semuanya siap, Mbok Pia duduk di samping Murti dan mulai mengucapkan mantra ajian Pangurwating Sukmo. Suaranya terdengar tenang namun penuh kekuatan, mencoba menembus tirai antara dunia nyata dan dunia gaib tempat Rinto kini berada. Sementara mantra terus bergema, tangan Mbok Pia bergerak perlahan-lahan di atas tubuh Murti, seolah-olah membentuk perisai energi untuk melindunginya. Dia dapat merasakan kehadiran kekuatan gelap yang berusaha menarik Murti lebih dalam ke dunia gaib. Tubuh Murti yang gemetar mulai sedikit tenang meskipun nafasnya masih tersengal. Namun energi jahat dari Kalabrama masih sangat kuat. Mbok Pia menyadari bahwa dia harus mengerahkan semua kekuatan batinnya untuk menjaga Murti tetap berada di dunia nyata. Dengan penuh konsentrasi, dia mengucapkan mantra dengan lebih keras, menyalurkan seluruh kekuatan spiritual yang dimilikinya ke dalam mantra tersebut. Cahaya samar mulai memancar dari tubuhnya menyelimuti Murti, seolah-olah melindunginya dari cengkeraman kekuatan gaib. Waktu berlalu perlahan dan akhirnya tubuh Murti mulai berhenti bergetar. Suhu tubuhnya perlahan-lahan menurun dan wajahnya yang semula tegang kini sedikit lebih tenang. Tapi Mbok Pia tahu ini hanya sementara. Selama Rinto belum dapat membebaskan sukma ibunya yang masih terperangkap di dunia gaib, bahaya akan terus mengancamnya. Mbok Pia menarik nafas dalam-dalam, merasa lega bahwa untuk saat ini Murti tampaknya lebih tenang.
Namun di dalam hatinya Mbok Pia sadar bahwa tugasnya belum selesai. Dia harus menjaga Murti tetap aman sementara Rinto berjuang di dunia gaib untuk membawa ibunya kembali. Dengan pengalamannya dalam menghadapi masalah yang berkaitan langsung dengan makhluk gaib, Mbok Pia pun mulai mempersiapkan ritual Bayu Ageng guna melindungi Murti dari makhluk gaib yang terus memaksanya untuk menjadi penghuni kerajaan gaib tersebut. Setelah semuanya siap, Mbok Pia pun memulai ritualnya. Mbok Pia mengambil posisi duduk di lantai di depan sesajen yang telah disiapkannya. Lilin-lilin kecil menyala mengelilingi Murti yang masih terbaring lemah. Dupa menyala dan aroma cendana memenuhi ruangan, membawa nuansa mistis yang semakin menguatkan suasana. Dengan tenang dia menutup matanya, mengatur nafasnya dan memusatkan pikirannya pada ritual yang akan dilakukan. Dia memulai ritual dengan mengucapkan mantra pembuka. Ajian Bayu Ageng dikenal ampuh untuk menghadapi gangguan makhluk gaib dan melindungi jiwa manusia dari pengaruh jahat. Suaranya terdengar lembut namun penuh kekuatan. Setiap kata yang dilantunkannya seakan-akan memotong udara malam yang dingin. Sementara mantra terus bergema, Mbok Pia menaburkan bunga 7 rupa di sekitar tubuh Murti, membentuk lingkaran perlindungan yang akan menahan energi negatif. Tangannya bergerak perlahan, seolah-olah sedang menulis huruf-huruf gaib di udara. Dia merasa kehadiran makhluk gaib semakin mendekat, berusaha menembus batas yang telah dibentuknya dengan mantra. Mata batinnya melihat bayangan hitam yang berputar-putar di luar lingkaran bunga, mencoba mencari celah untuk masuk. Mbok Pia tidak gentar, dia menguatkan diri lalu mengucapkan mantra utama dengan lebih keras dan penuh keyakinan, menyerukan nama-nama leluhur yang telah menjaga keseimbangan antara alam gaib dan dunia nyata. Cahaya samar mulai memancar dari tubuh Murti seolah merespon kekuatan dari ajian tersebut. Mbok Pia terus melanjutkan, tangannya membentuk simbol-simbol perlindungan di udara. Di tengah ritual tersebut, tiba-tiba saja angin kencang berhembus menembus jendela yang tertutup rapat. Api lilin bergoyang hebat, hampir padam, tapi Mbok Pia tetap fokus, tidak terpengaruh oleh tanda-tanda kegelisahan dari makhluk gaib yang mencoba melawan. Dia tahu bahwa angin ini adalah pertanda bahwa kekuatan gaib sedang menguji ketahanan ritualnya. Perlahan tapi pasti, bayangan hitam yang mengelilingi mereka mulai memudar. Angin kencang pun berangsur-angsur reda, digantikan oleh sesuatu hening dan damai. Mbok Pia terus melafalkan mantra meskipun kini dengan nada yang lebih lembut dan tenang. Memastikan bahwa perlindungan tetap terjaga, Murti pun tampak mulai lebih tenang. Nafasnya lebih teratur meskipun tubuhnya masih lemah. Mbok Pia menyelesaikan ritualnya dengan doa penutup, meminta restu dan perlindungan dari Tuhan pencipta alam semesta dan juga para leluhurnya, agar Murti tetap aman hingga Rinto menemukan sukmanya di alam gaib. Mbok Pia menarik nafas panjang, merasakan energi yang tersisa di dalam tubuhnya. Dia tahu untuk sementara waktu mereka telah berhasil menahan serangan dari dunia gaib. Namun ujian sebenarnya belum selesai. Semua tergantung pada keberanian dan kekuatan Rinto di alam gaib sana. Sementara itu, semakin jauh Rinto masuk ke alam gaib, dia pun bertemu dengan sosok Mas Bambang yang mengaku jika dia adalah ayah kandung dari Rinto. Mengetahui jika anaknya telah memiliki cukup energi untuk melawan sosok Kalabrama dan membebaskan ibunya, Mas Bambang pun mengajak Rinto untuk menyusun rencana guna dapat menyusup ke dalam istana gaib kerajaan Kalajanta. Rinto menatap sosok Mas Bambang yang terlihat begitu tegas dan penuh wibawa. Namun di balik mata ayahnya itu, ia melihat rasa kasih sayang dan keyakinan yang mendalam. Pak, apakah sampean benar-benar ayahku? Benar, Le. Namaku adalah Bambang Santoso. Aku adalah suami sah dari ibumu, Murti Dewi. Terima kasih, Le. Akhirnya kau bisa kembali ke tempat ini, tapi kita harus hati-hati. Kalabrama bukanlah makhluk biasa, dia sangat kuat dan licik. Kalabrama adalah penguasa yang kejam dan istananya dijaga oleh banyak makhluk gaib yang setia kepadanya.
Tapi kita punya keuntungan sebagai ayahmu. Aku memiliki pengetahuan tentang beberapa jalur rahasia yang ada di kerajaan Kalanjanta. Kita bisa menggunakan jalur-jalur itu untuk menyusup tanpa diketahui musuh. Ucap Mas Bambang dengan suara rendah. Mas Bambang kemudian mengambil cabang kecil dari pohon di dekatnya dan menggambar di atas tanah, sementara Rinto memperhatikan dengan seksama. Ini adalah gambaran jalur menuju istana Kalanjanta. Ada 3 gerbang utama yang dijaga ketat oleh para penjaga Kalabrahma. Namun di sini ada jalan setapak yang sering diabaikan. Sebuah lorong bawah tanah yang mengarah langsung ke ruangan penyimpanan sukma. Kita bisa menggunakan jalan itu. Dan setelah kita masuk ke ruangan penyimpanan sukma, apa yang harus kita lakukan? Di sana Kalabrahma menyimpan semua sukma yang dia tangkap. Sukma ibumu pasti ada di sana. Kita harus menemukan wadah sukmanya, memecahkan segel gaib yang melindunginya dan membawanya keluar sebelum Kalabrahma menyadari apa yang kita lakukan. Rinto mengangguk memahami betapa sulit dan berbahayanya rencana ini. Namun dia merasa bahwa bersama ayahnya mereka memiliki kesempatan. Baiklah Pak, jadi kita akan menyusup melalui jalan rahasia dan menyelamatkan ibu. Kau anak yang berani, Rinto. Tapi ingatlah, kita harus tetap tenang dan fokus. Jangan pernah biarkan emosi menguasaimu, karena Kalabrahma bisa memanfaatkan kelemahan itu. Mereka berdua kemudian mempersiapkan diri dengan mantra perlindungan dan ajian-ajian yang didapatkan Rinto dari kitab Wulung Rasa. Dengan kekuatan baru yang telah diserapnya, mereka bergerak menyelimuti jalan setapak yang penuh misteri dan bahaya. Menuju istana gaib Kalanjanta, setiap langkah diambil dengan hati-hati, sambil merasakan energi gaib yang kuat mengintai dari segala arah. Mereka tahu perjalanan ini hanya bisa berakhir dengan satu dari 2 hal, yaitu kemenangan atau kehancuran. Tapi bagi Rinto tidak ada pilihan lain selain maju terus. Demi ibunya, dia akan menghadapi apapun yang ada di depannya. Perjalanan Rinto dan ayahnya menuju ke istana gaib pun tidak menemui halangan berarti, dan mereka berdua akhirnya sampai di sebuah penjara gaib yang mengurung sukma-sukma dari orang-orang yang menjadi korban kejahatan Kalabrahma. Bagaimana Bapak bisa tahu jika ada penjara gaib di sini? Mas Bambang memandang Rinto dengan sorot mata yang tenang namun dalam. Dia menatap putranya sejenak, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengisahkan cerita yang telah lama berlalu. Mas Bambang berhenti sejenak, matanya menerawang, mengenang kembali saat-saat terakhirnya di dunia nyata. Saat itu aku tidak sengaja memasuki wilayah gaib tempat Kalabrahma berkuasa. Padahal niatku hanya untuk mencari pakan hewan ternak milik kedua orang tuaku. Tapi sepertinya Kalabrahma tidak menyukai keberadaanku. Dia tahu bahwa aku adalah keturunan penjaga ilmu kebatinan yang dapat menjadi ancaman bagi kerajaannya. Kalabrahma dan para pengikutnya menyerangku dengan kekuatan yang sangat besar. Aku bertahan sekuat tenaga, menggunakan setiap ajian yang aku pelajari. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan kekuatan mereka terlalu kuat. Aku kalah dalam pertarungan itu, Le. Kalabrahma menggunakan kekuatannya untuk merenggut nyawaku. Tubuhku jatuh ke dasar tebing, namun sukma ini tidak pergi ke alam baka. Aku langsung terperangkap di alam gaib ini. Sebuah dunia yang tidak terjangkau oleh para leluhur dan tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Tubuhku dibelenggu dan diseret menuju ke penjara gaib ini. Walau pada akhirnya aku bisa melarikan diri dari penjara gaib ini, tapi aku tidak dapat keluar dari alam gaib ini, Le. Mas Bambang menceritakan semua yang telah dialaminya. Mas Bambang merasakan harapan baru saat menatap wajah Rinto yang penuh tekad. Dia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, namun ada keyakinan kuat bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Sebuah tujuan besar ada di depan mata dan kini mereka siap menghadapinya bersama-sama.
Rinto dan Mas Bambang pun telah berdiri di depan penjara gaib. Sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu hitam yang memancarkan aura gelap dan mencekam. Dinding-dinding penjara itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno dan mantra-mantra perlindungan yang berlapis-lapis. Dirancang untuk mencegah siapapun baik dari dunia nyata maupun gaib masuk atau keluar dengan mudah. Di dalam tempat itu mereka bisa merasakan keberadaan ribuan sukma yang terperangkap. Jeritan dan ratapan pilu terdengar sayup-sayup di udara, menciptakan suasana yang mengerikan. Rinto merasakan hati kecilnya terguncang melihat betapa banyaknya sukma yang telah menjadi korban kekejaman Kalabrahma. Namun dia harus tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu membebaskan ibunya. Mas Bambang menarik nafas dalam-dalam dan mulai merapal mantra perlindungan untuk membuka segel gaib pada gerbang penjara. Cahaya biru berpendar di tangannya membentuk simbol-simbol kuno yang mengarah pada kunci gerbang. Sebuah suara berderak perlahan terdengar ketika segel itu mulai memudar, membuka jalan bagi mereka untuk masuk. Dengan hati-hati mereka melangkah melewati gerbang besar itu dan memasuki jalanan sempit penjara yang panjang. Di sepanjang jalan terlihat puluhan hingga ratusan sel kecil yang menahan sukma-sukma yang terperangkap. Setiap sel memancarkan cahaya redup berwarna-warni, sesuai dengan energi kehidupan yang masih tersisa dari para korban. Mas Bambang memimpin jalan dengan sigap, matanya tajam mengamati setiap sudut ruangan. Dia tahu di antara banyaknya sukma yang terperangkap, satu yang mereka cari adalah Sukma Murti, ibu dari Rinto. Dia terus melangkah merasakan keberadaannya semakin kuat. Dia ada di dekat sini. Mas Bambang mencoba merasakan energi yang dikenalinya. Di tengah pencarian, Rinto melihat sebuah sel yang berbeda dari yang lain. Sel yang memancarkan cahaya yang lebih terang namun terasa sangat rapuh dan dingin. Sukma-sukma yang berada di dalamnya tampak lebih lemah, seolah-olah dihisap energi kehidupannya secara perlahan. Dia tahu ini adalah bagian terdalam dari penjara, tempat di mana sukma-sukma yang paling berharga bagi Kalabrahma disimpan. Mereka berhenti di depan sebuah sel yang tampaknya dijaga dengan sangat ketat. Segel-segel gaibnya lebih rumit, berlapis-lapis dan memancarkan cahaya merah darah. Mas Bambang tahu bahwa ini adalah sel yang menahan Sukma Murti. Dia mulai merapal mantra yang lebih rumit, mengerahkan seluruh energinya untuk memecahkan segel-segel yang kuat tersebut. Mantra itu berbentuk alunan nada-nada lembut namun memiliki kekuatan yang dahsyat. Seiring dengan mantranya, segel di depan mereka mulai bergetar dan memudar, namun segel ini ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sebuah aura hitam tiba-tiba muncul menyerang mereka berdua dengan kekuatan besar, mendorong mereka mundur beberapa langkah. Rinto terhuyung tetapi dengan cepat menguatkan diri dan memfokuskan pikirannya, membantu ayahnya dengan menyatukan energinya melalui mantra perlindungan yang dia pelajari.